Assalamualaikum, welcome my YouTube channel. Oke, nah di video kali ini aku mau sharing tentang perjalanan aku menjadi seorang bidan. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video-video dari aku dan aku juga lebih semangat lagi untuk kontennya. Oke, nah di video kali ini beda dari video-video aku sebelumnya. Kali ini aku mau sharing ke teman-teman semuanya atau adik-adik semuanya yang ingin menjadi seorang bidan. Nah, nanti di video ini aku juga bakalan sharing tentang perjalanan aku sendiri selama masa perkuliahan sampai aku kurang lebih 5 tahun lebih menjadi seorang bidan. Jadi berawal dari tahun 2016 aku memutuskan untuk lanjut kuliah ke kebidanan. Nah, waktu itu pikiranku simpel aja karena pengennya waktu kuliah itu nggak mikirin baju waktu berangkat kuliah gitu, fashionnya itu biar nggak kepikiran. Kalau di dunia kesehatan kan mikirnya ya udah masih ada seragam gitu. Tadinya aku mau ngambil perawat, cuman kata ibuku jangan diperawat, nanti kamu nggak bisa buka praktek sendiri dan lain sebagainya. Ya udah akhirnya aku mutusin untuk ngambil ke kebidanan. Nah, waktu itu aku nggak tahu nih kalau ternyata di kesehatan itu ada yang negeri. Setahu aku waktu itu nggak ada yang negeri, makanya aku cari yang akreditasinya bagus gitu. Oke, singkat cerita, jadi aku mulai masuk ke kebidanan, kuliah, dan lain-lain. Ternyata di dunia perkuliahan itu nggak seindah yang dibayangin. Pas, ya maksudnya mungkin di kesehatan aja kali ya, khususnya di kebidanan itu, yang kuliahnya itu benar-benar dari pagi sampai sore. Bahkan mulai jam 8, pulang jam 5. Belum lagi nanti tugas yang harus dikumpulin besok. Kayak militer aja kuliahnya, jadi buat teman-teman yang nggak bener-bener niat untuk sekolah di kesehatan, mending mundur aja. Karena biayanya yang nggak cuman mahal, juga kita harus effort waktu dan tenaganya yang benar-benar habis di untuk kuliah. Setelah menjalani kuliah selama kurang lebih 3 tahun, nangis, capek, susah, sedih, semuanya jadi satu. Akhirnya di tahun 2016, alhamdulillah aku lulus untuk menjadi bidan. Nah, aku kira itu udah berakhir penderitaan aku. Ternyata baru dimulai. Nah, setelah lulus dari kebidanan, jadi para bidan-bidan yang baru lulus itu harus uji kompetensi. Tanpa uji kompetensi ini kita nggak bakalan dapat STR, jadi harus belajar lagi untuk mempersiapkan uji kompetensi. Nah, uji kompetensi bidan ini kayak semacam ujian nasional untuk kebidanan, jadi nanti materinya tentang kebidanan gitu. Setelah uji kompetensi, nanti kayaknya sebulan itu baru diumumin lagi. Jadi kita udah wisuda, udah nerima ijazahnya, tapi kita belum bisa ngapa-ngapain tanpa STR itu. Jadi pihak rumah sakit pun nggak bakalan bisa mempekerjakan kita tanpa STR itu. Cuman ya kadang-kadang ada sih rumah sakit yang nerima-nerima aja selama STR kita masih dalam proses. Cuman kalau nggak ada backingan ya agak susah sih menurutku. Maksudnya kalau kecuali rumah sakit itu emang benar-benar butuh banget. Cuman kan peluangnya lebih kecil ya. Lanjut, setelah uji kompetensi selesai, kita juga harus ngurus untuk, jadi dari uji kompetensi itu ngurus untuk ke STR-nya. Kalau waktu itu aku ngurus, jadi ada yang beberapa kampus yang langsung paralel gitu diurusin sama kampus, tapi kebetulan kampusku waktu itu urus pribadi gitu, jadi ngurus ngurus sendiri-sendiri. Dan waktu itu aku ngurusnya ke Jawa Tengah karena domisili aku masih di Jawa Tengah gitu. Setelah drama STR, kalau sekarang sih udah gampang ya, udah bisa online gitu. Kalau dulu tuh masih manual, jadi kita harus ke dinas kesehatan provinsi. Jadi aku waktu itu ke Semarang, nganterin berkas, kemudian ngambil STR-nya, nanyain udah jadi belum, bla 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 dan lain-lain. Itu kan agak lumayan ya, apalagi aku tuh dari luar kota Semarang. Setelah pengurusan STR selesai, nggak cuman sampai situ, kita nggak bisa segampang itu dapat pekerjaan. Waktu itu pengalaman aku ya, jadi aku ngelamar di seluruh rumah sakit yang ada di Magelang, Kendal, Semarang adalah beberapa karena aku domisilinya kan sekitar Jawa Tengah situ. Terus juga ada beberapa yang di Jogja, semuanya aku sebar lamaran, tapi nggak ada satupun yang kepanggil, mungkin karena nggak ada pengalaman kerja juga kali ya gitu. Terus lanjut, setelah itu akhirnya mutusin untuk jadi asisten bidan. Oh ya, jadi asisten bidan itu juga nggak segampang yang dibayangin dapetinnya. Makanya kita harus banyak bergaul sama teman gitu. Karena kadang ada teman kita yang udah kerja di bidan gitu, bidan praktek gitu. Nanti kalau misalnya temennya si bidan itu butuhin asisten, kita bakalan dikabarin gitu. Biasanya lowongannya agak tertutup karena kan aku masih di daerah perkampungan gitu ya, bukan di daerah kayak sekarang di Bekasi atau di Jakarta gitu, mungkin udah pakai sosial media gitu. Nah, akhirnya singkat cerita aku jadi asisten bidan di agak pedalaman. Jadi lokasinya itu di gunung-gunung gitu. Untuk mencapai ke rumah sakit itu kira-kira butuh waktu kurang lebih 2 jam. Padahal itu masih di Jawa, di daerah Magelang gitu. Cuma itu di dataran tinggi. Nah, kemudian itu kan pengalaman aku selama aku jadi asisten bidan ya.
Nah, kalian juga nggak ada jangan berekspektasi untuk mendapatkan gaji yang gede gitu, karena gajiku waktu itu pas jadi asisten bidan itu kan aku 1 minggu nggak kuat ya bu. Kerja sambil bebenah, iya maksudnya menyapu ngepel, kadang bantuin bidannya masak bla 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 gitu tuh nggak kuat gitu loh, karena mungkin mental generasi kita waktu itu kan juga agak dimanja ya sama orang tua, jadinya belum terlalu mandiri dan nggak terlalu ngerti pekerjaan rumah tangga gitu loh. Jadi nggak kuat, akhirnya aku resign. seminggu itu cuma dapat berapa ratus ribu gitu, uangnya masih ada di rumah aku yang di kampung gitu, uangnya masih ada, masih aku. Nah, kata ibuku disimpan aja nanti buat kenang-kenangan, kalau kamu nantinya udah sukses gitu, kamu harus ingat kalau kamu tuh pernah dapat gaji sekian 100 berapa gitu, aku lupa, nanti kalau aku pulang kampung aku spill ya. Kalau masih disimpan sih sama bapakku gitu. Nah, setelah aku resign dari situ, aku sebar-sebar lagi tuh lamaran ke rumah sakit, masih berharap ya bu dapat rumah sakit gitu. Kayaknya goalsnya orang-orang kesehatan tuh waktu itu tuh pengennya kerja di rumah sakit gitu loh. Udah akhirnya gagal lagi, nggak dapet panggilan. Akhirnya aku mutusin untuk jadi asisten bidan lagi. Nah, tapi kebetulan asisten bidannya ini tuh nggak terlalu pelosok-pelosok sih, cuman nggak terlalu pelosok daripada yang pertama, karena aku sangat amat percaya di setiap tempat itu pasti ada pengalamannya gitu, entah itu pengalaman hidup dapetnya bidan yang nggak enak, atau pengalaman kita belajar untuk nyuci ngepel dan lain-lain gitu kan, pasti ada yang bisa kita ambil dari situ gitu. Nah, karena aku pikir di situ itu aku udah sering dilepas, maksudnya kayak waktu itu suami bidanku sakit, aku bisa ngehandle pasien yang berobat di situ sendiri, itu kan pikirku oh, oke, berarti pengalaman aku untuk pemeriksaan umum udah nih, udah lumayan bagus daripada sebelumnya, udah paham mengenai obat dan lain-lain gitu. Nah, aku pengen belajar yang lebih lagi, nggak cuma itu aja, makanya aku mutusin untuk resign setelah kerja kurang lebih 7 bulan. Nah, resignnya kenapa? Karena waktu itu pikiranku tuh gini, aku harus dapat ilmunya. Kalau aku dapatnya kecil-kecil, paling nggak aku harus dapat ilmunya gitu. Nah, selama di situ, karena di situ kan bukan terlalu kota ya, jadi pasiennya juga bukan orang kalangan menengah ke atas, masih orang kampung gitu loh. Jadinya masih banyak kita bisa belajar ngendel pasien, terus kita bisa nyuntik sendiri, nginfus, dan ada beberapa pasien yang emang waktu itu lahiran, terus bidannya itu nggak ada, dan kebobolan uh, pas adanya cuma saya, jadi kan nggak mau udah bukan lengkap, udah lahir kan mau nggak mau harus dilahirin. Ya ilmunya ya dari situ kita bisa curi-curi, kayak misalnya di situ kan bidannya rumahnya pinggir jalan, jadi sempat ada yang kecelakaan. Setelah kerja di bidan praktek, akhirnya aku mutusin untuk merantau lah ke Jakarta, jadi Jabodetabek gitu. Aku pikir mungkin kalau aku kerja di ibu kota banyak pengalaman-pengalaman yang lebih berharga gitu. Yang penting karena kan ya tahu sendiri gaji bidan itu nggak gede, bahkan waktu itu aku ditawarin di rumah sakit pun sebulan 500 ribu, makan sendiri ngekos sendiri 500 ribu, kalau cuma cari pengalaman orangnya maksudnya asli orang situ masih nggak apa-apa kali ya gitu, kita masih dapat ilmu, tapi kan aku ngerantau gitu, akhirnya makanya nggak aku ambil. Nah, akhirnya aku kerja setelah mutusin untuk ke ibu kota ya. Aku kerja di salah satu klinik BPJS. Di situ aku banyak belajar tentang BPJS, penanganan BPJS, kenapa pengobatan, maksudnya kenapa BPJS itu kok obatnya beda sama umum, terus diagnosanya kan karena sebelumnya aku udah belajar mengenai obat-obatan gitu loh. Jadi aku pas waktu di klinik itu udah agak paham nih cara, maksudnya obat-obatannya itu apa aja, terus itu kan nggak beda-beda jauh. Terus kalau yang di klinik itu tuh juga aku nggak cuma kebidanan, pernah juga jadi asisten dokter gigi di klinik itu, asisten dokter umum, macam-macam lah, terus input data BPJS dan lain-lain, dan itu menurutku ilmu juga. Nah, lanjut setelah aku di klinik BPJS itu yang menerima BPJS, aku resign. Aku dari situ kira kurang lebih tuh 4 bulan, terus aku resign karena aku harus pulang kampung ngurus adikku yang mau masuk pesantren gitu, resign. Terus setelah adikku udah bener, aku mutusin untuk berangkat kerja lagi ke Jakarta, tapi pada akhirnya aku dapatnya di Cikarang. Nah, di situ dapat klinik rawat inap dan bersalin. Nah, di Cikarang ini aku belajar banyak lagi karena kan beda dari yang sebelumnya, dari mulai BPM, klinik BPJS, sekarang aku dapat lagi klinik rawat inap dan bersalin. Nah, pikirku aku bakalan belajar lagi nih lebih banyak, meskipun gajinya itu nggak gede. Waktu itu aku dapatnya 1,2 gajinya, cuman makan tidur udah dapet di situ ya. Alhamdulillah lah, kita bisa ngasah skill kita ya. Itu daerah Cikarang tapi agak kampung juga, jadi pasiennya juga ekonomi ke bawah gitu. Nah, aku juga di situ belajar tentang kegawat daruratan umum, dari mulai kecelakaan, mual muntah, terus dan lain-lain, penyakit umum juga, karena kan di situ nerima rawat inap. Terus juga banyak belajar juga tentang pengecekan laboratorium. Selain belajar tentang laboratorium, gimana cara ngecek lab,
terus kegawat daruratan, kemudian juga aku belajar tentang rawat inap. Jadi pasien-pasien yang rawat inap ada beberapa, satu dua, nggak terlalu banyak untuk postpartumnya, partusnya. Jadi juga aku belajar itu juga. Aku belajar tentang, tapi nggak belajar banyak tentang obat karena orang apoteker udah ada sendiri. Kalau yang di klinik BPJS itu kita gabung, jadi aku juga bisa belajar itu gitu. Aku di situ sampai setengah tahun lebih, dan akhirnya aku mutusin buat resign karena aku harus nikah. Nah setelah nikah aku tuh nggak kerja dulu selama 1 tahun karena ya biasa pengantin baru ya Bu, jadi masih pengennya bareng gitu. 1 tahun akhirnya aku udah mulai jenuh, kerjaannya cuma sama panci, sama mesin cuci, baju dan lain-lain. Akhirnya aku bilang ke suami pengen kerja, akhirnya ngelamar lah di beberapa tempat, maksudnya ada yang klinik, ada yang, tapi aku nggak bisa ngelamar di BPM lagi kan karena harus nggak bisa 24 jam. Kalau di BPM, di klinik itu biasanya 24 jam, cuma di klinik itu ada juga yang nggak 24 jam gitu, jadi bisa cuman berapa, maksudnya ada shiftnya gitu. Nah lanjut, ini emang agak panjang ya ceritanya. Jadi 5 tahun aku pikir cuma berapa menit kan, ya jadinya agak panjang gitu. Lanjut, setelah ngelamar-lamar dapatlah alhamdulillah kerja di rumah sakit. Meskipun rumah sakit itu tuh tergolong rumah sakit kecil, jadi rumah sakit tipe D. Tapi aku mikirnya aku bakalan belajar banyak lagi nih di sini. Meskipun gajinya juga kecil. Aku di rumah sakit itu awal masuk gajinya sama 1,2 ke 1,3, naik sampai 2 tahun jadi 1,5 gaji pokoknya. Cuman ditambah sama apa-apa bisa sampai 2 lebih. Nah setelah keterima di rumah sakit aku ditempatin di ruang IGD. Terus di ruang IGD ya aku belajar banyak tentang tindakan, jadi mulai infus, pasang kateter, EKG dan lain-lain, pokoknya tentang KDPK-nya gitu. Aku ngasahnya di IGD-nya. Cuman kebetulan waktu itu aku COVID, maksudnya COVID itu baru mau mulai naik nih. Aku takut suami kerjanya keluar kota, nanti kalau kena COVID ya nggak bisa kerja nih. Ini aku mau mutusin desain sebenarnya, cuman nggak boleh sama rumah sakitnya, dan aku dipindahin ke divisi lain di ruang bayi. Nah di ruang bayi pun aku bilang sama HRD-nya yang mindahin bahwa aku nggak terlalu banyak ngerti nih tentang alat-alat di ruang bayi gitu. Nah setelah itu dipindahin di ruang bayi karena aku nggak tahu juga, tapi teman-teman di sana itu banyak ngajarin aku kalau misalnya bayinya gini, kamu harus gini gini gini. Nah di ruang bayi itu pun aku, jadi kalau di ruang bayi itu kebetulan rumah sakit aku itu harus ikut operasi juga yang buat nangkep bayinya itu. Nah kadang juga dokter umum naik buat bantu kalau misalnya bayinya itu sesek atau kenapa-napa gitu. Cuma kan kadang seringnya karena di IGD itu rame, jadi dokter umum sering nggak naik, makanya ya kita harus kerja-kerjaan. Cuman aku bersyukurnya meskipun gajinya kecil, aku dapet pengalaman yang berharga banget buat nanti aku kedepannya gitu. Nah setelah kerja kurang lebih 2 tahun aku di situ, kemudian juga karena kan di ruang bayi kita harus ke VK juga, ke ruang operasi juga, karena kan harus nangkep kalau pasiennya lahiran di VK ya kita nangkep di VK, kalau di IGD ya kita ke IGD, kalau ke ruang operasi SC ya kita SC gitu ya, multifungsi lah istilahnya gitu. Akhirnya ke VK juga di situ belajar banyak tentang persalinan. Nah, dari pengalaman itu aku belajar banyak hal mengenai tentang pelayanan ke pasien, bagaimana kita itu memberikan konseling ke pasien, bagaimana kita menemani pasien itu gimana gitu tuh. Aku belajar banyak hal di situ ternyata. Nah dari semua perjalanan aku menjadi seorang bidan yang tadi udah aku jelasin, menurut aku untuk kalian yang teman-teman yang pengen jadi bidan atau sekolah kebidanan, pikirin matang-matang niat kalian. Kalau kalian pengennya nyari duit yang banyak, jangan masuk ke sini karena gajinya itu kecil gitu. Kalau kalian kerja di rumah sakit gajinya kecil, di bidan gajinya kecil, nggak segede orang-orang yang kerja di tempat, maksudnya pekerjaan umum gitu. Terus juga kita itu banyak menggunakan rasa, jadi kalau kayak aku gini kan orangnya nggak tegaan ya, suka kasihan gitu, apalagi kalau pasien-pasien yang nggak punya BPJS harus pakai umum, terus harus bayar umum sedangkan duitnya nggak ada, tapi harus dilakukan tindakan emergency kayak gitu. Terus selain itu juga ya gitu ya, yang terpenting itu kalian jangan pernah berpikiran kalau jadi di bidan itu bakalan kaya. Enggak, menurutku kalian mending cari kerjaan yang umum aja, karena kalian nggak merasa jahat karena misalnya nih ada pasien kita udah ngelakuin jasanya, kayak misalnya ada kecelakaan, kita udah jahit, udah melakukan perawatan, tiba-tiba keluarganya nggak punya duit untuk bayar, kita mau maksa kayak kita jualan sembako kan nggak bisa. Itu kan maksudnya kalau menurut aku tuh moralnya itu nggak bisa gitu loh. Jadi kesehatan itu nggak bisa dibisnisin, meskipun banyak orang yang membisniskan itu gitu. Nah dari kesimpulan cerita aku dari pertama sampai terakhir aku kerja itu, eh, bahwa kalau kalian atau teman-teman itu pengen ngambil kesehatan, jangan berekspektasi bahwa aku bakalan kaya di sini gitu, maksudnya di kerjaan ini nggak bisa. Cuman ya maksudnya ya mungkin ada orang yang kaya karena kesehatan, cuman kalian harus mempertaruhkan empati kalian hanya untuk pasien-pasien yang pasti kita nemuin kok, pasien-pasien yang kayak gitu yang nggak punya, dan kita mau nggak mau ya harus bantu ikhlas gitu. Masa mau nagih gitu. Dan bahkan kalau misalnya di bidang-bidang yang udah praktek mandiri, banyak loh pasien yang memang nggak bisa bayar biaya
persalinannya gitu ya, kita harus ikhlas. Oke, segitu dulu videonya, begitu pengalaman aku selama kurang lebih 5 tahun jadi bidan. Lumayan seru, cuman ya seperti yang kalian tahu, dari awal aku kerja sampai aku sekarang ini gaji terbesar aku itu di angka 3 juta. Nah, segitu dulu videonya. Nanti kita sharing-sharing lagi. Kalau teman-teman pengen tahu cerita tentang dunia kebidanan, nanti di channel ini aku juga bakalan sharing. Nah, nanti di channel ini juga aku bakalan sharing tentang perpanjang STR boleh. Nanti aku sharing gimana sih perpanjang STR, ribet enggaknya, nanti aku jelasin di video selanjutnya. Oke, terima kasih udah nemenin aku dan nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar aku lebih semangat lagi untuk bikin videonya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.